populasi Muslim terbesar, maka pakaian-pakaian yang terkait dengan adanya Muslim atau Muslimah itu akan besar sekali tuh ya. Jadi selain mungkin kalau baju jersey sudah biasa ya, karena memang juga sekarang ini orang senang berkumpul, berkomunitas. Berkomunitas mereka juga udah mulai tumbuh sekarang ya. Gitu. Mereka bikin seragam. Memang kayak dengan fashion dan terkait dengan pakaian. Pakaian itu salah satu dari kebutuhan primer kita. Apalagi gitu. Sekarang sobat kreatif, lu lihat di mana-mana sekarang lagi pedal. Oh iya. Jadi bukan hanya fashionnya aja, bukan hanya bajunya aja, mungkin nanti aksesorisnya, tasnya. Aman, udah. Sip. Yuk. Oke Pak Roni, kalau kemarin kontennya udah diajak keliling, terus diajarin salah satu prosesnya di bidang, terutama kemarin kita ngomong color profile di Exolven ya Pak Roni. Tapi kalau sekarang nggak lengkap rasanya, mumpung di awal tahun lagi hotnya, terutama mungkin ya para Gen Z atau milenial, di momen podcast ini saya mau ngobrol aja sama Pak Roni tentang gimana manage salah satu bisnis, terutama di bidang yang Pak Roni jalanin lah, terutama di digital printing. Jadi untuknya Gen Z di Sobat Kreatif yang baru memulai investasi ataupun sudah berjalan kan agak tenang kalau dikasih ada sharing-sharing tentang itu. Saya tidak bilang proper, hanya kalau saya melihat aktivitinya Pak Roni kan cukup konsisten di bidang ini gitu. Boleh, menurut Pak Roni seperti apa? Pertama kita jelasin dulu nih. Jadi digital printing itu sebenarnya luas sekali. Luas banget Pak Roni. Saya memang spesialis di bidang large format, di printer ukuran gede, ukuran besar. Siap. Ya, jadi memang digital printing banyak ininya ya. Banyak segmennya, betul, banyak partnya. Jadi mungkin Bro Rizal juga sudah ngulik banyak lah ya, dan pengalamannya juga sudah luar biasa. Jadi saya yakin nih, saya juga rada deg-degan sebetulnya, takutnya pertanyaan ini kejam-kejam nih. Jadi tolong kasih pertanyaan ringan-ringan aja ya. Karena kalau pertanyaan, saya pun kalau ditanya sama Sobat Kreatif, terutama di top sebelah itu, random banget Pak Roni. Begitu ya? Iya, siap, jadi yang mau ditanya apa, dia dari keresahannya banget yang ditanya sama dia. Oke, jadi terkait dengan apa yang saya gelutin sekarang, gitu, bisnis bidang digital printing, khususnya printer ukuran gede, besar ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa kerjain. Memang selain stiker, banner, poster, ada juga mungkin yang sublimasi. Sublimasi itu terkait dengan pakaian lah biasanya garment ya. Jadi ada baju jersey, tekstil, cuman memang spesifik di atas bahan yang dasarnya adalah polyester. Sama kemarin juga saya ucapin terima kasih Pak Roni, bajunya udah dikirim. Mantap, sudah terima ya, keren. Cuma notisnya pada nanya, bikin bajunya Pak Roni. Saya udah bilang, Muto ini nggak bikin baju. Iya, betul. Jual mesin. Karena desain kemarin itu cukup melengkapi para Gen Z Pak Roni. Jadi memang itu adalah hasil karya dari customer kita ya. Jadi itu salah satu customer juga. Iya, jadi kita minta tolong ke mereka, yaudah kalian yang buatin. Karena kan saya nggak punya infrastrukturnya. Saya hanya punya mesin printingnya, tapi yang punya proses dari ujung ke ujungnya ya customer kita. Nah ini juga perlu Sobat Kreatif, khususnya yang Gen Z dan milenial nih. Jadi bisnis ini memang nggak rumit, tapi juga nggak sederhana ya gitu. Jadi tetap ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, dari kita di tahun ini melihat bahwa bisnis sign and graphic ya, advertising, banner, poster dan lain sebagainya itu masih terus berjalan. Ya, tentu ada pertumbuhan pasti. Ya. Terus kemudian memang mungkin tahun ini adalah tahun yang akan dipenuhi oleh concernnya di kualitas nih. Di kualitas cetak. Gitu. Jadi mesin-mesin yang bagus, hasil cetak yang bagus, bahan yang bagus, sudah harus jadi pertimbangan utama. Pasti Pak Roni. Karena sekarang itu Gen Z sendiri ya udah mulai detail banget sih Pak Roni. Betul. Dari desain ataupun dari hasilnya. Benar sekali. Apalagi dunia fashion sekarang itu tumbuhnya pesat banget. Kita ngomong masalah fashion juga sama nih. Yang paling konsisten perkembangannya dan cenderung pertumbuhannya itu bagus setiap tahunnya adalah di bisnis fashion. Benar. Ya, jadi sekarang khususnya kita mungkin adalah negara dengan populasi Muslim terbesar, maka pakaian-pakaian yang terkait dengan adanya Muslim
atau muslimah itu akan mayoritas sekali tuh ya. Jadi selain mungkin kalau baju jersey sudah biasa ya, karena memang juga sekarang ini orang senang berkumpul, berkomunitas. Berkomunitas mereka juga udah mulai tumbuh sekarang ya. Gitu. Mereka bikin seragam. Memang solusi yang paling murah yang saat ini bisa dijalankan dengan sublimasi. Ya karena banyak yang nanya juga di Sobat Kreatif, kan dunia bisnis yang Pak Roni gelutin ini modalnya itu mahal banget. Kalau ada pertanyaan yang di situ, banyak yang nanya seperti itu. Saya nggak berani jawab. Saya bilang saya nggak berani jawab. Nanti mungkin ada pakarnya yang bakal bercerita di situ. Ya, sebenarnya mahal murah itu kan relatif, tergantung apa yang mau dicapai. Gitu kan, kalau memang ingin berinvestasi di yang murah pun mungkin di pasaran sudah tersedia. Nah, kalau memang mau cari yang kualitasnya bagus dan hasilnya bagus dan juga pemakaian untuk jangka panjang juga sudah ada. Berarti kalau harga mah relatif ya. Relatif, pada harga ada rupa lah. Jadi bayar lebih mahal pasti dapat sesuatu yang lebih. Iya. Gitu kan. Tapi kan salah satu keresahan juga Pak Roni buat saya pribadi mungkin ya. Jika berinvestasi kan pengen tahu dulu nih detailnya seperti apa gitu kan, dengan yang paling penting sih cuma satu, market dulu atau investasi dulu Pak Roni. Ini memang telur sama ayam sih ya. Jadi mana yang duluan dibingung kan gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang sudah punya pengalaman sebagai misalnya broker. Ya broker tahu lah ya. Benar. Broker itu bisa dibilang seperti, takut salah ya. Pokoknya hampir sama dengan affiliate. Gitu ya, makelar lebih ke tanah kalau itu. Oh iya. Calo enggak ya? Oh, calo juga enggak ya? Ya pokoknya intinya lu mah affiliate lah. Iya. Jadi belum punya equipment, tapi punya orderan gitu. Benar. Itu juga bisa dijalanin, tapi kelemahannya adalah kita minim di namanya quality control. Tapi memang Pak Roni, mesin Pak Roni sendiri bisa diafiliatin, Pak? Mesin bisa aja. Sobat kreatif kalian yang fokus di situ, notice Pak Roni, lihat konten sebelumnya, ada kontaknya, kalian mau jadi affiliate, tanya detailnya seperti apa. Boleh. Satu, kita kan namanya marketing ya. Oh iya, marketing ada singkatan itu. Apa tuh? Makelar everything. Makelar apa kita juga jualin gitu. boleh. Oke, back to topic ya. Sublimasi itu salah satu yang akan tumbuh juga lumayan besar. Ya, selain jersey, baju olahraga ya, baju sportswear gitu kan. Terus juga ada merchandising seperti mungkin topi, terus kemudian ada mug ya, terus ada lagi mungkin piring juga bisa. Terus kemudian sekarang ada lagi tren itu adalah sublimasi di atas bahan yang sifatnya seperti kaleng, tin plate gitu. Oh, jadi memang ada beberapa pernah ngelihat kayak kutipan video, terus mereka bikin seperti itu tuh. Ya, itu bisa dikerjain juga. Tapi itu sebenarnya teknologi yang baru atau sudah lama sih? Sebenarnya teknologinya sih sudah lama. Mungkin karena pengolahannya aja. Jadi kan bahan itu harus disiapin dulu nih. Benar. Yang disiapin dulu artinya di coating dulu, diproses dulu, baru bisa disublimasi. Baru sublimasi ya. Gitu. Itu juga hasilnya keren banget. Itu keren banget. Mungkin plakat, piagam yang nggak gampang rusak lah. Kalau biasanya kita dapat piagam kan kertas nih, tapi seiring waktu kan akan berubah warna apa segala macam. Nah, dengan solusi ini bisa lebih tahan lebih lama. Tapi kalau untuk di bidang ini sendiri, persaingan nggak tahu ya, maksudnya dibilang ketat atau seperti apa, terutama di bidang ini Pak Roni, tentang bisnisnya. Gitu. Persaingan itu nggak bisa dihindarin. Persaingan tetap ada lah ya. Kita nggak bisa hindarin ya. Jadi teman-teman yang mau berinvestasi atau berbisnis ini harus benar-benar mempertimbangkan kalian mau bawa apa, kalian mau ngasih value apa sama pelanggan kalian. Oh iya, siap. Ya memang. Jadi tetap persaingan mau di dunia apapun pasti ada. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tinggal kalian adalah harus brainstorming, berpikir apa yang akan kita deliver, apa yang kita akan bawakan ke konsumen kita. Gitu. Apakah ini memang kualitasnya bagus, pelayanannya prima, gitu kan. Nah, nanti kita boleh itu diskusi itu bareng-bareng. Nanti saya bantu mikirin apa yang akan menjadi pertimbangan kalian untuk mengerjakan bisnis ini. Iya, gitu. Kan banyak juga satu keresahan yang dimana pengen berinvestasi, jangankan modal yang besar, Pak Roni. Modal yang kecil aja, sebelum mulai aja udah mikir takut ini, itu, dan lain-lain lah. Apalagi mau investasi di bidang ini, yang sepengetahuan saya kan nggak sedikit. Ya, ratusan juta lah ya. Iya, benar. Gitu ya. Udah poinnya ke situ lah, Pak aja gitu. Memang nggak ada masalah sih. Jadi sebenarnya sekarang dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah baru-baru ini mengenai finansial dan lain sebagainya, saya rasa mungkin teman-teman bisa dapat solusi juga tuh dari perbankan. Oh gitu, iya. Sama ada juga nanti mungkin lembaga-lembaga keuangan lainnya non-bank yang bisa memberikan fasilitas kredit misalnya, gitu. Itu juga bisa kita lakukan. Oh, jadi ada beberapa supporting dari pemerintah sendiri ya kalau buat
secara finansial untuk nanti ngelakuin penerapannya usaha mungkin lah ya. bukan langsung ke kita, tapi melalui lembaga keuangan yang resmi. Oh, Baik itu jadi bank tetap maupun alurnya betul. tetap lah ya. Nah, nanti karena kita memang menyediakan solusinya, kita akan bisa bantu menghubungkan antara lembaga keuangan dengan konsumennya. Gitu. Oh, lembaga dengan konsumen. Ya, nanti bisa diatur, bisa dipilih skema apa yang sesuai untuk mereka, sehingga nanti investasi akan lebih ringan. Gitu. Oh, dan terus kan biasanya banyak juga kayak kemarin sempat ada yang nanya, kalau mau berinvestasi yang di baju, mereka kan hanya taunya print aja, karena banyak video-video yang ditampilin sama konten kreator biasanya itu nggak lengkap. Jadi anggaplah salah satu baju Sublime yang hanya ditampilin ke mereka kan printernya, Pak Roni. Iya. Tidak dengan paket yang lengkap seperti apa. Nah, bisa nggak Pak Roni kasih apa sih bisa dibilang line up kreatif yang lengkapnya seperti apa untuk bidangnya? Jadi gini, paling sederhana sebenarnya begini ya. Selain mesin printing, itu kita memang butuh yang namanya mesin press. Finishing berarti ya? Ya, finishing. Jadi sebelum itu jadi produk jadi, prosesnya adalah print di atas kertas. Print di atas kertas. Kemudian di press menggunakan mesin press ke atas kain. Oh ya? Ya, setelah itu selesai, maka barulah masuk proses finishing akhir, dipotong, kemudian dijahit. Oh, ini kita lagi bahas yang Sublime. Ini bahas Sublime. Jadi tetap yang disiapkan itu printer, mesin press, ya, terus kemudian nanti baru ujungnya adalah di bagian pemotongan dan penjahitan. Oh, tetap ada penjahitan. Ya, jadi mungkin teman-teman nggak harus nyediain itu semua. Gitu. Jadi mungkin nanti kita akan bantu interkoneksikan dengan para penyedia jasa penjahitannya, pemotongannya. Jadi sistemnya simbiosis lah ya. Konsepnya adalah semua bentuk desain pola itu harus dari usernya. Jadi printing udah jadi, udah dengan pola dan segala macam. Nanti tukang jahit, tukang potongnya tinggal jahit sesuai dengan pola yang sudah dikasih. Iya, karena kan banyaknya video saya pun ngelihatnya seperti itu. Jadi orang yang mau berinvestasi biasanya taunya hanya printer aja udah clear gitu. Iya, betul. Ini memang bisa dibilang dapur ya, dapurnya. Jadi kalau memang mau diskusi lebih jauh sih lebih baik memang kita ngobrol aja langsung. Oh iya, makanya Sobat Kreatif. Lagi di konten sebelah pun itu banyak pertanyaan seperti itu. Saya sudah bilang untuk berbicara line up kreatifnya nanti bakal saya tampilin narasumbernya yang perform di situ. Jadi nggak mau asal bicara lah intinya seperti itu. Berarti kalau sublimasi tetap yang harus dilengkapinya printer, mesin press. Terus itu udah tinggal bagian potong jahit. Bagian potong jahit. Nggak banyak-banyak. Nah, kalau beda lagi dengan mesinnya EcoSolvent. Dengan EcoSolvent. Jadi EcoSolvent itu butuh mesin printing pasti. Ya, untuk supaya bisa di atas stiker. Nah, stiker ini biasanya akan butuh tambahan alat cutting stiker. Oh, jadi kayaknya Bro Rizal udah ahlinya nih. Ahli cuman bacot ya. Ahlinya ahli lah pokoknya ya. Jadi selain mesin mesin printing, mesin cutting stiker, kemudian kalau memang mau ada tambahan lagi pasti mesin laminating. Karena laminating itu biasanya akan dibutuhkan untuk yang mau printnya taruhnya di luar. Oh iya, siap. Jadi kalau mau di outdoor gitu kan? Ya, supaya tahan lebih lama. Ya. Kemudian ada lagi, kalau boleh tambahin lagi mesin press kecil. Untuk? Aplikasi EcoSolvent ini bisa nge-print di atas bahan yang namanya polyflex jenisnya. Oh, itu di tahun sebelum COVID itu sempat happening banget. Oh iya. Jadi di mana proses baju itu mungkin ya Genji sekarang ini kan tahunya DTF seperti itu. Betul. Jadi sebelum COVID itu ramai banget hasil sablonnya itu dari printable. Betul. Oh, jadi salah satunya seperti itu. Nah, itu kan butuh mesin press juga. Setelah di print di atas bahan printable tadi, di cutting sesuai dengan polanya, sesuai motifnya seperti cutting stiker. Kemudian nanti untuk di aplikasian di atas kain ini kan butuh mesin press. Oh gitu. Iya. Jadi butuh, tapi ini nggak usah mesin press yang gede. Kalau sebelum kan minimal harus punya yang raw. Berarti dengan mesin yang kemarin ukuran 60 cm di kontennya yang sebelumnya bisa banget tuh. Bisa banget. Itu tinggal ditambahin mesin printing 60 cm, mesin cutting 60 cm, ditambahin lagi mesin press sama laminating yang kecil kalau diperlukan, karena laminating biasanya kalau memang untuk yang fokus di polyflex, laminating nggak mutlak. Oh gitu. Kita bisa skip. Tapi kalau memang mau full line up, mesinnya sudah punya yang 1,6 meter misalnya, gitu. Terus kemudian ada mesin cutting yang 120 cm, itu tuh udah main full package lah. Tinggal tergantung Sobat Kreatif, terutama Gen Z dan milenial, kalian mau start yang mana? Gitu. Karena di mereka kebanyakan yang selalu saya perhatiin itu jualan online-nya memang kayak stiker, terus bahkan udah ya sablon digital dan lain-lain. Makanya di momen dimana kemarin saya live itu banyak pertanyaan,
di bidang ini yang harus dilengkapin apa gitu Pak Roni. Jadi ingat ya, di Pak Roni pun sendiri sublimasi ada, terus advertising. Ya, Ecosolvent ada lagi yang lain, itu mesin UV. Oh itu ada UV. Ada UV. Nah, secara divisinya seperti apa? Oke, gini, mesin UV itu kan bisa dibilang mesin yang bisa mencetak di atas segala jenis material sebetulnya. Oh, jadi semuanya bisa dia? Semua bisa, akrilik, kayu, di atas batu keramik. Jadi kalau yang lain medianya dari proses bahan dulu. Ya betul. Kalau ini langsung di atas material yang sifatnya kaku. Bedanya apa dengan printer yang lainnya? Oke, kalau yang tinta Ecosolvent misalnya, ya Ecosolvent itu kan biasanya akan menyerap ke atas bahan yang kita sebut bahan dasarnya harus PVC. Harus PVC. Plastik, ya, karena tintanya memang Ecosolvent hanya akan larut dengan bahan PVC. Iya. Nah, sedangkan UV ini tintanya tidak menyerap ke dalam bahan, tapi menempel di atas permukaan dan dikeringkan oleh radiasi lampu UV. Oh. Gitu. Nah ini bisa dipakai untuk aplikasi merchandising, piala, plakat, figura, ya betul, itu juga bisa. ID card bisa ya? ID card bisa juga, bisa banget gitu. Jadi memang secara keseluruhan di bisnis ini utamanya sebenarnya luas banget Pak Roni. Luas banget. Jadi tergantung kalian mau masuk yang di mana, terus segmentasi pasar yang kalian udah punya atau yang akan kalian target seperti apa. Nanti kita diskusiin dulu aja. Jadi jangan langsung boleh boleh ya. Maksudnya sekiranya si sobat kreatif pun pengen tanya detail, karena biasa di konten ini pun nggak mungkin secara garis luas bahas di sini. Iya. Ini nggak kelar nih untuk banyak banget gitu kan. Kembali ke pertanyaan awal Pak Roni, di bidang ini sendiri, gitu, inovasi apa atau pelayanannya seperti apa yang bisa nyangkup market kita untuk memulai berinvestasi di bidang ini Pak Roni? Oke. Market yang paling sekarang masih bisa menjanjikan itu market jelas di bidang sublimasi. Sublimasi ya. Karena orang dibilang butuh olahraga jadi kebutuhan. Ya, karena terkait dengan fashion dan terkait dengan pakaian. Pakaian itu salah satu dari kebutuhan primer kita. Apalagi sekarang sobat kreatif, lu lihat di mana-mana sekarang lagi pedal. Oh iya. Itu jadi market utama kalian. Ya, betul. Untuk berinvestasi di situ ya. Ya, jadi bukan hanya fashionnya aja, bukan hanya bajunya aja, mungkin nanti aksesorisnya, tasnya. Iya, Pak Roni. Kan banyak tuh. Gitu. Teman saya pribadi main pedal itu dari goodie bag-nya, topinya, dan lain-lain. Ini saya bilang satu yang dipakai mereka aja itu udah sublimasi semua gitu. Tapi sebenarnya yang paling laku sekarang industri untuk olahraga itu ada di pedal terutama ya. Iya, pedal. Itu fashion mungkin ada, tapi yang paling besar adalah kamera, Pak. Kamera maksudnya Pak? Nah, soalnya main pedal cuma 20 menit, sisanya foto-foto. Oh iya. Jadi di komunitas ini sebenarnya pengen banyakin upload. Iya, kumpul. Tadi kirain yang saya pahami itu ada salah satu fotografer. Oh enggak masuk ya? Masuk. Aku udah agak telat nih. Karena udah lama juga nggak ketemu dengan apa. Jadi jokesnya gue kurang nangkep. Nah, jadi kita perhatikan lagi. Ya. Saat ini kan persaingan sangat ketat. Ya, jadi tadi mutu produk yang kita hasilkan harus bagus. Benar. Pelayanan yang kita kasih juga harus bagus. Benar. Mutu produk dari mana? Ya salah satunya dengan persiapan yang kemarin kita bahas tuh. Color profiling. Bagaimana menghasilkan warna yang sesuai, akurat, sesuai dengan keinginan pelanggan. Terus bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada konsumen yang memuaskan. Jadi kita nggak bisa jual dengan senjata hanya dengan harga murah. Jadi jangan malah banting-bantingan gitu. Berikan nilai lebih kepada pelanggan Anda dengan pelayanan, dengan mutu yang betul. Ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah menjual dengan harga yang sangat murah, akhirnya kita mengorbankan banyak tuh. Ya. Ketika ada komplain kita nggak bisa ladenin. Kan kok cetak murah tapi minta ganti kalau ada kerusakan misalnya begitu. Oh iya. Karena mengganti kerusakan yang disebabkan oleh kita itu kan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, harus itu sebagai bentuk dukungan kepada pelanggan kita bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Oh iya. Jadi banyak sekali yang kita bisa kulik dari sana. Nah, saya yakin teman-teman kita yang Gen Z dan milenial ini sobat kreatif pasti akan memikirkan itu. Jadi mutu yang tinggi, pelayanan yang prima itu harus jadi bagian dari pelayanan yang disediakan. Karena sobat kreatif pernah mungkin lu denger di video-video yang lain, lu pakai treatment yang dimana untuk buat nyari market, lu personal branding dulu. Iya. Betul. Menurut Pak Roni sendiri, untuk kutipan itu bener nggak? Bener dong. Karena banyak yang ngomong gini, di saat lu mau jualan, jangan lu main murah-murahan harga. Iya.
Tapi gimana lu cara memposisikan diri lu dengan branding yang kuat, orang suka sama lu, pasti produknya dibeli. Betul. Confirm nggak itu, Pak Ron? Confirm, itu confirm banget. Karena kalau kita sudah memberikan citra yang bagus, image yang bagus, orang akan melihat kita punya value. Jadi punya bukan nilai. produknya ya, Bukan produknya, yang dilihat ya? Bukan produknya. Gitu. Oh, gitu. Tapi tentu saja, kalau sudah kita bisa brand diri kita bagus, otomatis produk yang mau kita hasilkan juga pasti bagus. Tapi jangan ngasih produk yang murahan. Jangan. Udah brandingnya bagus, Iya. dia lupa nih supporting produknya. Nah, itu harus dipahamin. Jadi pelayanan yang prima, mutu produk yang bagus itu wajib sekali diberikan oleh kita. Benar. Gitu. Makanya kenapa saya bertahan dengan brand Jepang yang masih 100% made in Japan. Oh gitu. Jadi satu alasan Pak Roni di situ ya. Betul. Ya dari memang kualitas ataupun dari durability dan lainnya pun. Betul. Ya masih terbukti lah. Masih terbukti ya. Cuman memang eranya nanti pun akan bergantian seperti itu Pak Roni. Memang sekarang persaingan sedang terjadi parah-parahnya. Bagi yang kuat akan bertahan, bagi yang lemah akan hancur. Berarti Sobat Kreatif, garis besar di bisnis kreatif, terutama di percetakan digital printing yang Pak Roni jalanin, kalau untuk harga relatif. Jadi kalian nggak bisa bilang mahal ataupun murah, terutama dengan mesin Pak Roni. Seperti itu. Kalau bicara keresahannya pun tergantung kalian menciptakan marketnya seperti apa. Betul. Persaingannya pun tetap ada dong. Tetap ada. Ya kan? Sama aja. Jadi semua koridor bisnis sama seperti itu. Sama. Nah, Pak Roni, sebelum closing di momen ini, saya mau nanya satu yang mungkin ya terserah Pak Roni nih mau dijawab atau tidak gitu. Kemarin pemerintah sudah bersih-bersih di mana dunia thrifting. Oh, oke. Efek nggak setelah mereka melakukan bersih-bersih itu di produk lokal seperti apa, Pak Roni? Nanti kita jawab kali ya. Sobat Kreatif, mungkin nanti di konten berikutnya bakal dijawab Pak Roni. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show